Oke, nah sekarang kita akan melihat contoh soal dari differential amplifier. Nah, jadi di sini kita memiliki suatu differential amplifier, rangkaiannya seperti ini. Nah, kemudian dicatu dengan tegangan positif 12 dan minus 12. Nah, yang ditanya di sini apa? Yang ditanya adalah berapakah Vout-nya. Jadi ini yang ditanya. Jadi seperti yang sudah kita barusan pelajari, bahwa di situ ingat kembali untuk Vout differential amplifier yang seperti ini bentuknya, kemarin itu kita bilang A kali dengan V2 dikurang V1. Oke. Nah, dengan A-nya itu adalah R2 dibagi dengan R1. Masalahnya di sini adalah ternyata antara R2 yang ada di bagian ini berbeda dengan R2 yang ada di sini. Berarti kita kembali lagi ke prinsip superposisi bahwa Vout-nya itu sama dengan Vout 1 ditambah dengan Vout 2. Oke, karena kita ingin mencari Vout 1 dan Vout 2, maka sebaiknya ini kita labeli terlebih dahulu. V1-nya itu adalah untuk input yang inverting, V2-nya itu untuk input yang non-inverting, lalu R di sini itu R2, dan di bagian ini itu R1. Sedangkan di yang bagian non-inverting, ini R3, ini R4. Nah, sekarang kita mulai menuliskan rumus untuk Vout 1 dan Vout 2. Oke, jadi untuk Vout 1, itu rumusnya adalah, ingat, minus dari R2 dibagi R1 dikali V1. Sedangkan untuk Vout 2 itu rumusnya adalah rumus yang pertama untuk input yang non-inverting, yaitu berarti input yang non-inverting R1 ditambah R1 ditambah dengan R2 per R1. Untuk yang ini itu adalah pembagi tegangan dari bagian yang ini. Jadi berarti ini pembagi tegangan adalah tegangan jatuh di R3. Berarti yang di atas adalah R3 dibagi dengan R3 ditambah R4. Oke, kemudian dikali dengan tegangan masukannya yaitu V2. Jadi ini kita kali dengan V2. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya itu semua berapa. Berarti ini sama dengan minus dari R2 adalah 5 dibagi dengan R1 adalah 1 dikali tegangan masukan di V1 sama dengan 2 ditambah dia dengan R1 itu adalah 1 ditambah R2 itu adalah 5 dibagi R1 lagi itu 1 dikali dia dengan R3 R3-nya 4 dibagi dengan R3 4 ditambah 1 dikali tegangan masukan yang ada di V2 sama dengan 5. Oke, nah ini akan sama dia dengan minus dari 10 ditambah yang ini itu sama dengan 6 dikali 4 per 4 tambah 1 4 per 5 dikali 5. Ini akan saling mengcancel sehingga menghasilkan nilai minus 10 ditambah 6 kali 4 24, atau ini akan sama dengan 14 volt. Nah, apakah hasil ini yang akan keluar di penguat diferensial ini? Tapi kalian perhatikan di sini tegangan catunya itu sama dengan 12 volt. Jadi tegangan catunya sama dengan 12 volt sehingga Vout-nya itu tidak bisa melebihi tegangan catu. Udah, tegangan catu atau tegangan saturasinya, V saturasinya, karena sudah melebihi, berarti maksimal yang bisa dikeluarkan oleh penguat ini itu adalah yang 12 volt. Nah, inilah dia kira-kira contoh dari penguat diferensial. Kita nanti akan melihat bagaimana aplikasi dari penguat diferensial ini dalam rangkaian instrumentasi kita di video berikutnya.
Sekarang kita lihat aplikasi dari penguat diferensial. Jadi salah satu aplikasi dari penguat diferensial ini adalah sebagai penguat diferensial dengan tambahan jembatan Wheatstone. Oke, nah kira-kira dia seperti ini bentuknya. Kalau yang sebelumnya kita hanya membuat resistor umpan baliknya juga resistor masukannya itu seperti pembagi tegangan. Nah sekarang sama juga seperti itu, hanya saja kita membuatnya dalam bentuk jembatan Wheatstone. Nah jadi kalau yang seperti ini kita bisa mempergunakannya sebagai komparator tegangan diferensial, di mana fungsinya itu adalah untuk membandingkan satu tegangan input dengan tegangan yang lainnya. Bagaimana cara membandingkannya? Seperti kita ketahui bahwa di sini ada dua tegangan input yang bisa kita pergunakan. Jika satu tegangan kita setting sebagai referensi tegangan tetap, maka tegangan yang kedua itu dapat dijadikan sebagai referensi tegangan masukan yang bakal dibandingkan dengan referensi tegangan tetap. Jadi biasanya untuk referensi tegangan tetapnya kita sudah menentukan besar dari R-nya masing-masing pada jembatan ini. Sedangkan untuk referensi tegangan masukannya, maka biasanya kita mempergunakan resistor yang bisa divariasikan. Kalau untuk kebanyakan aplikasi kita pasang ini yaitu termistor atau light dependent resistor, karena kedua ini adalah sensor yang dapat mengubah dari besaran fisis non-elektris menjadi besaran fisis elektris, yaitu dari suhu pada termistor menjadi hambatan atau dari cahaya menjadi hambatan pada light dependent resistor. Jika ada perubahan suhu, maka besar tegangannya juga akan berubah. Nah, perubahan besar tegangan inilah yang nanti akan mempengaruhi besar nilai di V2. Karena besar nilai di V2 itu sudah berubah, maka akan dibandingkan dengan besar tegangan yang ada di V1 sebagai tegangan tetap. Sehingga di sini akan menghasilkan keluaran yang diberikan dengan persamaan A kali V2 dikurang dengan V1. Nah, jadi karena di sini Vout-nya itu bergantung kepada tegangan yang ada di V2, artinya jika si alat tersebut mendeteksi suhu yang lain atau mendeteksi cahaya yang berbeda, maka Vout-nya otomatis akan berbeda dan menjadi sinyal yang kemudian akan diolah. Nah, rangkaian penguat ini dapat digunakan untuk mendeteksi rendah atau tinggi tingkat suhu atau cahaya ketika tegangan outputnya, seperti yang tadi telah dijelaskan, itu merupakan fungsi linear dari perubahan kaki aktif jembatan resistif. Inilah salah satu contoh aplikasi penguat diferensial, yang mungkin masih ada aplikasi yang lainnya, tetapi kira-kira seperti inilah penggunaannya di dalam suatu rangkaian instrumentasi. Untuk berikutnya kita akan melihat hubungan antara op-amp sebagai integrator yang diberikan pada video berikutnya.